tentang syariat, tarekat, hakikat sama marifat. Terus setelah itu kita lanjut ke bab tasawuf dan tokoh-tokohnya, tokoh dan ajaran tasawuf. Belum mulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Langsung masuk pertanyaannya. Ini yang pertama, pertanyaan dari Yuyun Dwi Sukmawati. Apakah manusia wajib mentaati hukum syariat? Jawabannya yaitu wajib, karena syariat merupakan fondasi atau dasar. Jika dasarnya saja fondasinya tidak dilakukan, mau gimana rumah itu mau kokoh, mau kuat, mau terbangun. Jadi syariat adalah fondasinya. Terus yang kedua, jika manusia tidak dilandasi dengan syariat, apa yang terjadi? Apa hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya kan? Allah merintahkan untuk sholat, untuk menghadap Dia, kayak tadi, tidak cuma cinta-cinta, jadi harus ada hakikatnya. Karena al-haqiqati bila syariat batilan. Hakikat tanpa syariat itu, syariat tanpa hakikat sama aja batil, tidak ada gunanya. Terus yang ketiga, Fajriyah, apa tujuan tarekat? Tarekat adalah jalan atau metode. Tujuan dari tarekat adalah untuk sampai kepada Allah. Jadi tarekat itu tujuannya ya satu, makrifat, untuk sampai kepada Allah. Singkat jalannya. Nomor 4, Eva Sabitri, jelaskan apa itu hakikat. Terus kedudukan makrifat itu sebagai apa? Hakikat itu letaknya dalam hati. Ya, jadi hakikat itu adalah hati kita. Jadi ketika melakukan amal ibadah harus disertai dengan hatinya, tidak cuma syariat-syariat. Lalu terus kedudukan makrifat. Nah, kedudukan makrifat itu hasil dari syariat, tarekat dan hakikat. Di makrifat ini mendapat pengetahuan mengenai kebenaran, rahasia kehidupan hidup ini dari mana mau kemana. Jadi tahu tujuan hidup kalian itu untuk apa. Kalian diciptakan oleh Allah di tanggal kelahiran kalian itu untuk apa kok di situ? Tujuannya apa? Itu makrifat. Jadi kedudukannya itu sebagai hasil dari apa yang telah amalan yang telah kalian lakukan. Terus yang kelima dari Halimatus, yang berhakikat tanpa bersyariat niscaya ia akan menjadi zindik. Apa maksud dari kata zindik? Terus pembukaan hijab mukasyafah adalah zindik adalah seorang yang tidak berpegang teguh pada agama. Jadi pertanyaannya yang berhakikat tanpa bersyariat sama aja kayak tadi. Sholat itu harus ada syariatnya, ada hakikatnya. Tidak bisa cuma hakikat tok. Kalau hakikat tok, kebanyakan orang, saya nggak usah pakai syariat lah, nggak usah kayak orang pada umumnya, pakai takbir, pakai sujud, pakai tahiyat. Yang penting dikeluar, ingat Allah. Kan tujuan sholat gitu, untuk dikeluar ingat Allah. Saya cukup ingat Allah aja, nggak bisa gitu. Tidak gitu konsepnya.
Jadi ada syariat, ada hakikatnya. Tidak bisa salah satunya dilakukan, harus dua-duanya. Karena itu kalau salah satunya aja tidak dilakukan, tidak ada, ya batil tadi, sama aja, tanpa. Kalian sholat tidak pakai hakikat, batinnya tidak ikut main, tidak ikut berserta di situ, sama aja kayak orang terus. Bangun sujud, cuma melaksanakan. Terus pembukaan hijab mukasyafah, mukasyafah ya, yaitu dibukanya rahasia kebenaran kehidupan oleh Allah kepada orang yang sudah sampai pada tingkat makrifat tadi. Jadi kebenaran itu sebenarnya ada, tapi cuma ditutupi, dikasih hijab satir oleh Allah dan dibukakan hanya untuk orang-orang yang sudah bertingkat makrifat, sudah melakukan laku-laku tertentu, amalan tertentu sehingga dia mendapat makom makrifat tersebut. Jadi mukasyafah itu dibukanya rahasia kebenaran, dibuka. Terus yang pertanyaan ke-6 dari Lydia Permatasari, apa maksud dari tarekat adalah pengobatan dan hakikat adalah kesehatan? Maksud dari tarekat adalah pengobatan, yaitu tarekat itu cara atau metode praktek yang dulunya tidak pernah ingat Allah, lalu dia menemukan cara agar ingat Allah. Jadi pengobatan yang dulunya tidak pernah ingat Allah kan penyakit, lalu menjadi ingat Allah, itu pengobatan. Nah, terus maksudnya dari hakikat adalah kesehatan adalah hakikat itu tingkatannya sudah lebih tinggi, yaitu batinnya sudah berperan aktif sehingga bersih dari segala kekotoran hati. Nah, ketika hakikat sudah sering dilakukan, pasti namanya ingat sama Allah. Dan dengan ingat sama Allah, hati itu bersih. Ketika hati itu bersih, untuk melakukan amal-amal baik itu malah gampang, mudah. Jadi ketika hati nggak seperti ketika hatinya gelap, untuk diajak sholat susah, bersedekah nggak mau, kan termasuk penyakit. Dan kesehatan ini termasuknya hakikat kesehatan itu menjaga diri kita. Karena hatinya sudah bersih, kan termasuk sehat, terus dijaga. Lalu maksud dari tajalli, tajalli adalah tampilnya Allah, tampilnya sifat-sifat Allah. Jadi kebanyakan para sufi atau yang sudah dalam tingkatan makrifat itu, ketika sudah mencapai titik itu, Allah menampilkan sifat-sifatnya, bukan Allahnya. Jadi sifat-sifatnya. Misal Allah, salah satu sifatnya itu maha benar, ya maha indah. Akhirnya menampakkannya dengan cara ada dalam suatu kejadian misalnya, situ ada titik, pasti ada titik baiknya, dan si sufi ini bisa menemukan titik indahnya. Oh ternyata ini maksudnya. Ketika orang awam menganggap itu sebuah bencana, nah si sufi ini malah menganggap sebuah keindahan. Jadi bisa menemukan menampilkannya sifat-sifat Allah. Terus tanya selanjutnya dari Vina Turotuluyun, apa maksud dari makrifat? Itu pengetahuan hakiki yang datang melalui penyingkapan, penyaksian, dan cita rasa. Yang dimaksud dari makrifat itu pengetahuan hakiki. Pengetahuan hakiki itu pengetahuan yang hak, yang benar-benar benar itu, tidak bisa disalahkan. Yang datang melalui penyingkapan, ya tadi karena adanya mukasyafah, ketika orang sudah pada tingkat makrifat, Allah membukakan tabir tadi, satir tadi, untuk orang tersebut bisa mengetahui kebenaran, penyingkapan. Lalu penyaksian, yaitu menyaksikan benar-benar di situ, oh ini yang namanya pengetahuan yang hak, yang benar-benar tidak bisa disalahkan, yang benar-benar benar. Dan cita rasa, ya rasanya kebenaran itu pasti menyejukkan. Makrifat itu sebuah pengetahuan kebenaran yang datang karena dibukanya penghalang oleh Allah. Nah, kayak tadi contohnya, contoh makrifat itu ketika
tidak orang jarang makan atau tidak pernah makan, istilahnya tidak pernah makan, tiba-tiba dia makan. Nah, di situ dia menemukan sebuah makrifat, contoh makrifat kecil dari yang dulunya tidak tahu makan tuh kayak gimana sih cita rasanya. Di situ Allah memberi manfaat kecil kepadanya. Ini loh makan, ini loh kebenaran dari makan itu pasti mengenyangkan, enak. Dan cita rasanya juga pasti juga enak makan. Dari yang sebelumnya tidak pernah tahu menjadi tahu. Lalu yang selanjutnya 9 dari Desvita. Setelah seseorang mendapati syariat, tarekat, hakikat, makrifat, maka bagaimana tahap selanjutnya? Jadi syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu setelah melakukan makrifat itu apa? Ya tetap masih dalam apa namanya? Ketika seorang sudah melakukan suatu pekerjaan dan sudah mendapatkan hasil, ya apalagi yang sudah dicapai karena sudah mentok dulu di makrifat itu, orang sudah mendapat apa namanya, sudah bisa menyaksikan keindahan sifat-sifat Allah saja sudah rasanya nikmat. Bagi para sufi bisa menyaksikan Allah itu sangat nikmat. Nah, lalu setelah makrifat itu apa? Ya, jadi yang namanya syariat dan hakikat itu harus bareng bersatu. Tidak bisa salah satunya itu ditinggalkan. Karena kayak tadi al-hakikat itu bila syariat batilan. Jadi hakikat tanpa syariat ya batil. Syariat tanpa hakikat sama saja. Tidak berfungsi, tidak dianggap sebagai ibadah. Contoh lagi yang tadi sholat itu, sholat syariat saja kalian lakukan baca al-fatihah, rukuk, sujud, tahiyat, salam, melakukan rukun sholat, tanpa di situ tidak ada hati kita ikut serta dalam sholat kita itu, sama halnya kita itu cuma jungkar sedikit dianggap olahraga. Kalau kata orang Faiz, ketika kamu sholat tapi batinmu itu tidak ikut, ya sama halnya itu kalian lakukan olahraga, bukan ibadah, tapi olahraga, bukan sholat. Jadi syariat harus ada hakikat. Hakikat tidak bisa dilakukan kalau cuma sendirian, harus ada syariatnya juga. Kalau cuma hakikat kok, kayak tadi pengen sholat, ya sudah cuma dipuluh aja, yang penting eling, nggak memakai rukun-rukun sholat, nggak pakai wudhu dulu, nggak pakai takbir, nggak pakai salam, nggak pakai tahiyat. Jadi cuma yang penting eling, tidak bisa. Jadi harus melakukan syariat dan ada hakikat, harus melakukan syariat dan ada hakikatnya, ada batinnya. Dari jawaban-jawaban itu